Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, sesepuh tokoh masyarakat, ayahanda Bapak Haji Sa'alih beserta keluarga besar, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, ketua daripada Masjid Jami' Al-Mujahidin Akhil Aziz Karam Ustaz Fajar Arif Maulana beserta segenap pengurus lainnya, hadirin wal hadirat jamaah ibadah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan seluruh kita senantiasa mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita telah dapat mendirikan ibadah salat subuh tepat waktu juga berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini adalah tentang Asmaul Husna, yakni Al-Quddus, Allah Zat yang Maha Suci. Kita umat Islam enggak layak, enggak pantas untuk hidup susah. Kita umat Islam enggak layak, enggak pantas hidup penuh masalah. Kalau ada yang mengatakan, ada kok orang Islam yang hidupnya susah, ada kok umat Islam yang hidupnya penuh masalah, berarti dia belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia udah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia hidupnya gak susah, pasti hidupnya gak punya masalah yang berat, yang membuat langkah-langkah di kehidupannya itu sulit untuk digerakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Pasti Allah akan berikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Ini jaminan Allah buat kita hamba-hambanya. Maka kalau hidup kita lebih banyak ataupun didominasi oleh hidup susah dan banyak masalah, maka kita harus segera kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya membawa kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Al-Aqidah Al-Islamiyah li Syekh Takhir bin Salih Al-Jazairi, berkenaan tentang al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala,
tentang imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak punya keyakinan kuat kepada Allah, ibarat kata rumah pondasinya nggak kokoh. Orang kalau udah punya keyakinan kuat kepada Allah, apapun yang dia hadapi, apapun yang datang menghampiri, dia tidak akan pernah bergeming sedikit pun, karena dia yakin bahwasanya Allah selalu ada buat dia dan dia selalu merespon apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh sedikit mengutip ucapan daripada Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Haji Nur Salim, beliau mengatakan bahwasanya saya enggak takut kalau mati. Apa yang perlu saya takutkan? Karena saya hidup yakin cuman ame Allah. Maka ketika saya mati pun saya yakin dengan janji Allah. Lalu apa yang mesti harus saya takutkan? Saat ini umat Islam kebanyakan, walau tidak semuanya, agak sedikit goyang keimanannya. Padahal kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, definisi iman, definisi takwa adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, makna definisi takwa yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, takut sangat hanya kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik fayursilu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian oleh Allah usia 40 hari di rahim sang ibu masih berbentuk air mani. 40 hari kedua berbentuk darah. 40 hari ketiga berbentuk daging. Lalu Allah utus satu malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, ke janinnya. Maka jadilah saat itu kita manusia. Maka secara hukum agama tidak boleh membunuh alias menggugurkan bayi yang usianya sudah 4 bulan karena dia manusia, kecuali darurat. Dosa besar itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu Allah tentukan 4 hal buat setiap manusia semenjak 4 bulan di rahim ibu di rahim mulia sang ibu. Bikat bi rizkihi, Allah tentuin rizkinya. Bikat bi ajalihi, Allah tentuin ajalnya. Emang gara-gara Covid? Bukan juga gara-gara malaikat Israel. Allah yang menentukan, nggak salah udah. Kurang yakinnya kita sama Allah. Salah. Orang boleh kagak sholat Jumat ganti Zohor. Nih kita masih pembahasan ini nih, keyakinan kita sama Kudus. Allah itu zat yang maha suci. Suci dari segala hal yang gak pantas buat Allah. Jangan kata Allah dengan adanya Covid Allah benci sama kita. Gak ada Allah benci sama kita. Orang boleh gak sholat Jumat ganti Zohor, alasan Covid. Di dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari dikatakan dari hadis baginda Rasul, orang yang boleh enggak sholat Jumat 4. Pertama perempuan, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang tua, yang keempat orang sakit. Lihat sekarang, apakah kita termasuk yang kena
gitu, rukhsah untuk boleh enggak Jumat ganti zuhur. Kita laki-laki bukan perempuan, kita dewasa bukan anak kecil, kita hitungannya muda, belum tua banget, dan kita nggak sakit, boro-boro judul berat, pilek aja kaget, nggak sholat Jumat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah begitu, kebijakan pemerintah dan MUI, orang yang nggak sholat Jumat lalu diganti dengan zuhur itu karantina mandiri di luar. Apa memenuhi persyaratan? Enggak ya akhi, dosa tuh. Kenapa? Enggak kenal Allah, enggak yakin dengan janji Allah. Dan orang kalau enggak sholat Jumat, dia sholat zuhur, laki-laki nih, dia boleh sholat zuhurnya kalau orang pulang dari sholat Jumat, baru silakan sholat zuhur jika memenuhi persyaratan yang tadi. Tapi kalau kita lihat nggak begitu sih kerjaannya, kan salah kemana-mana udah. Yang rugi siapa? Kita. Kan kita ngikut pemerintah. Iya akhi, pemerintah ngasih tahu, kita tinggal lihat, kita termasuk orang yang dapat rukhsah enggak, dapat keringanan enggak dari agama untuk mengganti Jumat menjadi zuhur. Kenapa? Besok yang ditanya sama Allah kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sungguh Allah berfirman, kalian akan mendatangi kami sendiri-sendiri, sebagaimana saat kalian lahir dari rahim mulia ibu kalian, dan kalian akan tinggalkan apapun hasil yang kalian cari selama di dunia di belakang kalian, alias kita meninggal nggak bawa apa-apaan, ditanyanya sendiri-sendiri. Lalu kita mau nyalain siapa? Lalu yang disiksa siapa? Yang rugi nyesel siapa? Ya akhi, orang yang ini masih berkenan tentang keyakinan kita sama Allah nih, masih Al-Qudus juga insya Allah. Keyakinan kita harus bangun keyakinan kita sama Allah. Di dalam kitab yang sama kalau tidak khilaf, itu ada ancaman dari Allah lewat hadis baginda Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sholat, itu ada 15 hukuman. Di antaranya 3 ketika ada dalam kubur. Kan setiap kita akan meninggal pastinya. Setiap kita akan masuk ke alam kubur, perut bumi, atau kehidupan alam barzah. Nah, orang yang meninggalkan sholat waktu di dalam kubur 3 siksa aneh. Yang pertama nih siksaannya adalah Allah bikin sempit kuburannya sehingga tulang-tulangnya itu pada keluar dari dagingnya berseliweran. Digencet sehabis-habisnya itu kuburan atas perintah Allah. Yang kedua, Allah nyalain kuburannya dengan api. Yataqallabu lailan wa naharan. Dia bergelimang-gelimang di dalam kuburannya karena itu Allah Allah nyalakan api dalam kuburnya lailan wa naharan. Mau malam, mau pagi, mau siang, begitu keadaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah kuasakan yusallitu alaihi fi qabrih. Allah kuasakan atas dia yang meninggalkan sholat. Besok di kuburan so'banun ular, namanya suja. Kuku ini ular. Mungkin kita nggak pernah lihat kali kalau di sini ular punya kuku. Kalau besok di alam kubur ada kukunya, itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 hari. Dari sini kita jalan, ya kan, sampai ke Blok M. Kira-kira ada nggak 1 hari? Nggak ada ya? Berarti lebih panjang lagi. Kukunya doang tuh baru. Lalu kata ini soban yang namanya suja, ular yang namanya suja mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena kamu meninggalkan sholat subuh sampai fajar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena meninggalkan sholat zuhur sampai asar. Seterusnya.
kira-kira sanggup masih ganti Jumat dengan Zuhur, masih lebih patuh dengan keadaan ketimbang aturan Allah, nggak yakin dengan janji Allah. Kan begitu. Kita ini kata baginda Rasul, ini untung banget kita ya Rabb, alhamdulillah. Saya lewat saudara saya, Akhil Aziz, Abang Mahfud diundang kemari. Jadi saya dapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis baginda Rasul, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia ada di bawah lindungan Allah. Kalau Allah yang lindungin, kira-kira ada yang bisa nerjak enggak? Ada ya, akhi. Enggak ada. Nih. Kita enggak yakin tuh permasalahan, kita enggak yakin sama Allah. Lalu buat apaan kita ibadah kalau enggak yakin sama Allah? Kan baginda Rasul ngajarin, kalau kita mau keluar rumah, minimal banget istilahnya, paling tidak ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngadep ke pintu rumah kita, lalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita berangkat minimal, kata guru saya, minimal 2 malaikat ngawal kita. Kira-kira kalau malaikat jagain, masih ada yang bisa nyeplos? Ya nih, kurang yakin sama kita. Maka saya awali tadi pembicaraan saya, gak pantas umat Islam laki ataupun perempuan hidupnya susah, gak pantas. Gak pantas pula umat Islam laki perempuan hidupnya penuh masalah, gak pantas. Kalau ada syukran, berarti mohon maaf dia belum kenal Allah. Kalau dia udah kenal Allah, cukup sudah, bahagia dia udah, nggak perlu yang lainnya, karena Allah yang maha mencukupi, Allah yang maha mencukupi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi di sini pembahasan yang awal fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Jadi ini bentuknya pertanyaan. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, huwa an na'taqida, sesungguhnya kita harus meyakini, anna Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Enggak ada judulnya yang kurang. Bahkan ditegaskan di sini wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah tahir alias bersih dari sifat-sifat yang kurang. Makanya secara adab segala kebaikan itu dari Allah. Segala kekurangan itu tingkah laku kita manusia, itu adabnya begitu. Dan menurut, mudah-mudahan beliau redha, saya Muhyiddin Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin bin Nur Salim. Kata beliau, di dunia ini enggak ada kesalahan, yang ada orang salah. Ini mantiknya beliau. Kata beliau, di dunia ini enggak ada kesalahan, yang ada orang salah. Kata beliau contohkan lagi, 1 ditambah 1 sama dengan 15, enggak ada. Yang ada 1 tambah 1 2. Kalau ada orang yang menyatakan 1 tambah 1 itu 15, orang yang salah. Kalau hitungannya salah, maka di dunia ini tidak ada kesalahan, yang ada orang yang salah. Disuruh sholat sama Allah, ada yang enggak sholat. Yang salah siapa? Dia sholatnya salah, nggak ada kesalahan.
keyakinan kita ame Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha sempurna. Maha suci, enggak ada kekurangan. Enggak ada kekurangan. Maka jangan pernah komplain ame Allah, apalagi kalau kita berdoa. Katanya suruh doa, ud'uni astajib lakum. Aneh udah berdoa, tapi belum diijabah. Gimana sih? Namanya ente ragu dengan janji Allah. Kalau kita berdoa ya hadirin para jamaah wal hadirat, kayak genjot sepeda. Kita genjot sepeda, kan tujuannya misalnya kita mau ke pasar, genjot aja terus sepeda. Tapi jangan berhenti. Kalau berhenti nggak sampai-sampai, genjot aja terus. Capek syukron, pelan-pelan. Yang penting jangan berhenti. Insya Allah pasti sampai, walaupun memerlukan waktu tambahan. Sampai. Doa juga begitu. Jangan minta buru-buru, Allah kabulin. Doa aja terus sampai ntar. Dan kita berdoa, kalau mau diijabah ame Allah, lihat dulu kita udah memenuhi persyaratan belum. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat, kata Allah. Bahkan Allah lebih dekat ketimbang urat nadi kita. Ini urat nadi nempel nih di tangan kita. Allah lebih dekat. Kalau kita deketin Allah dengan cara berjalan, Allah deketin kita dengan cara berlari. Kalau kita berlari deketin Allah, Allah lebih gancang lagi. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan ijabah setiap hamba-hambaku yang munajat mohon kepadaku. Yang penting memenuhi persyaratan, jaga keimanan, jalani ketaatan. Pasti kata Allah, aku ijabah. Pertanyaannya sekarang, bukan kita nanya Allah, ke diri kita, kira-kira kita udah jaga belum keimanan kita nih ame Allah? Tauhid kita ame Allah. Ada enggak nih ruang kosong di hati kita tentang ketauhidan kita kepada Allah? Udah belum kita jalani ketaatan kepada Allah? Kalau udah pasti diijabah. Enggak mungkin enggak, itu janji Allah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan saya juga terkesan dengan ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah menyatakan begini. Jika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ijabah doaku, aku senang. Jika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ijabah atau belum ijabah, aku lebih senang. Cakep nih bahasa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Artinya hadirin, kalau kita berdoa lalu Allah ijabah, kita senang. Kita senang, maklum itu. Kita senang karena kita minta Allah kasih, bahasanya. Tapi kalau kita berdoa Allah nggak kasih, kata Sayyidina Ali, aku lebih senang. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah. Melatih tauhid kita lagi. Kita lebih senang kalau doa kita nggak diijabah. Emang apa? Itu kehendak Allah. Allah maha tahu bagus enggaknya. Yang terbagus menurut Allah nggak diijabah. Ya udah nggak usah diijabah. Ntar dulu. Tuh. Indah nih kalimat. Makanya dengan kita tahu begini, kita tidak akan pernah komplain sama Allah. Terus-terusan aja kita ibadah. Terus-terusan kita ibadah. Jadi kita nggak merasa cepat puas. Ya kan? Udahan aja ada. Ibadah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian, baru berhenti. Kalau sekolah ada liburnya, kerja ada cutinya. Tapi kalau judulnya ibadah, nggak ada berhentinya.
Sampai ucapan terakhir dari lisan kita sebelum ruh berpisah dengan jasad adalah la ilaha. Itulah janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dari lisannya sebelum ruhnya berpisah dengan jasadnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini juga tentang akidah. La haula. Jangan mengatakan, "Oh, gampang la ilaha illallah, kita sering tahlilan." Coba dah buktiin. Alqamah ketika beliau sakaratul maut, istrinya minta tolong kepada baginda Rasul. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, tolongin apa ke rumah. Emang kenapa? Suamiku Alqamah sakarat, kesianan banget. Berangkat baginda Rasul dengan beberapa sahabat ngelongokin. Dilihat sama baginda Rasul, dituntun kagak bisa untuk ditalkinin. Kan kata baginda Rasul begitu, lakinu mautakum bila ilaha. Ajarkan orang-orang yang ingin meninggal di antara kalian ketika sakaratnya kalimat la ilaha. Dituntun sama baginda Rasul, nggak bisa nih Alqamah. Lalu baginda Rasul nanya, apakah ini Alqamah masih punya orang tua? Kata para sahabat, ada ya Rasulullah, ibunya. Tolong panggilin dah. Diutus nih sahabat, kalau tidak khilaf Sayyidina Ali karramallahu wajah, ke rumah ibunya Alqamah. Singkat cerita, ibunya ogah kata ibunya. Emang habis ibu ogah aja, sakit hati saya. Pulang nih Sayyidina Ali, bilang ya Rasulullah, beliau nggak mau datang. Iya, berangkat, ya kan? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar kalau tidak khilaf. Berangkat, bilangin, ya kan? Saya minta ibunya untuk datang ke rumah Alqamah. Angkat, bilangin, wahai ibu Alqamah, baginda Rasul salam untuk ibu datang ke tempat Alqamah karena Alqamah sekarang lagi sakarat. Kalau memang ibu nggak mau datang, biar baginda Rasul aja kemari dah. Kalau begitu, apa kata sang ibu? Nggak pantas baginda Rasul mendatangi saya. Saya yang akan berangkat mendatangi baginda Rasul. Berangkat ibu, sampai di tempat, singkat cerita ditanya baginda Rasul, ya ibu, ini anakmu? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Ahli ibadah, sedekah dan seterusnya. Kok dia susah ngucapin la ilaha illallah? Dia susah ngucapin la ilaha illallah karena disakitin hatiku ya Rasulullah. Aku yang hamil 9 bulan 10 hari ngurusin dia dari semenjak sebelum keluar sampai gede, aku nggak dipeduliin, dia lebih peduli sama bininya. Aku sakit hati ya Rasulullah. Aku nggak mau. Kamu nggak mau maafin? Nggak mau. Beneran? Iya. Baginda Rasul perintahkan beberapa sahabat kumpulin kayu bakar. Berangkat sahabat kumpulin kayu bakar. Ibunya nanya, ya Rasulullah, buat apa nih kayu bakar? Buat bakar Alqamah. Emang kenapa? Lebih baik dia dibakar di sini ketimbang dibakar. Apa kata sang ibu? Ya Rasulullah, persaksikanlah aku redho ame Alqamah. Aku maafin dosa dia. Berangkat putus lagi ke rumahnya Alqamah. Dilihatin, belum sampai Sayyidina Abi Hurairah, Alqamah udah kedengeran mengucapkan la ilaha. Jadi jangan mengatakan la ilaha illallah itu mudah, walaupun sering tahlilan. Kalau dosa numpuk berat urusannya. Hatta meninggal kita pun masih urusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita perkuat keyakinan kita sama Allah. Enggak boleh kurang-kurang, enggak boleh ada sela-sela yang bisa memasukkan sesuatu yang bikin goyang tauhid kita. Enggak boleh. Harus kokoh tauhid kita. Kita meninggal dunia, mohon maaf, kita punya dosa, belum minta tobat ampun kepada Allah, masih bisa dipastikan kita masuk surga. Yang penting punya iman. Cuman dicuci dulu di neraka.
Tapi kalau iman kita utuh, ya Rob, sorga mubasyaratan, langsung masuk sorga, nggak pakai mampir. Iman hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci? Jawabannya huwa anna takira. Kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, yang disifati dengan bil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafati lil hawadith wal qiyam bi nafsih wal wahdaniyah wal hayah wal ilm wal qudrah wal iradah was sam'i wal basar wal qalam wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Ini sifat 20 yang dulu orang-orang tua kita jaga banget nih sifat 20. Rata-rata apa? Bahkan saya dengar kabar orang yang mau motong hewan dari judul ayam sampai yang besar istilahnya itu harus hafal sifat 20. Kalau sekarang yang penting punya golok. Kalau sekarang sifat 20 belakangan yang penting punya golok ya akhi. Kadang-kadang nggak punya golok pinjem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, ada apa? Boleh minjem golok? Buat apaan saudara? Mau motong kebo. Golok kagak punya, sifat 20 kagak apa? Berani motong kebo? La haula wala quwata illa billah. Kalau dulu adil, apik banget, jaga banget orang-orang tua kita dulu sama guru-guru. Untuk bisa gitu melangkah pada langkah berikutnya ada persyaratan yang gak mudah, tapi sangat dipatuhi oleh orang-orang tua kita dulu, makanya aman. Kalau sekarang enggak. Apalagi ada bahasa begini, nih golok aneh, ya kan? Ini judul 15 hewan besar, 20 kambing nggak ngasah. Tuh. Ini balik lagi ke tauhid. Ente bisa syirik tuh begitu. Ente yakin golok ente punya kekuatan. Bahaya nih. Saya tahadus bin ni'mah, istighfar taubatan nasuha. Saya pun beli inden golok di Ustadz Jun Rawabelong, murid muallim al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Syafi Hazami. Beliau di samping juga beliau penempak golok alias pembikin golok, beliau juga jual, tapi beliau ngajarin kita nih para pembelinya. Salah satunya yang tadi, jangan ngandelin tajamnya golok, karena yang memutuskan leher hewan bukan golok, Allah. Lihat kan di video tuh sering dipotong udah keluar darah, udah hidup. Allah yang mutusin, ini tauhid lagi nih. Jangan gara-gara kita mau barang kita laku, kita gitu kan promosi, ini golok 15 ekor sapi ataupun kebo, 20 ekor kambing nggak ngasah, masih terus jalan, cakep nih golok nih. Secara tidak disadari itu namanya meyakini benda punya kekuatan, padahal la haula wala quwata. Hadirin jamaah rahimakumullah, hati-hati sama ucapan, sebab yang namanya orang keluar dari Islam naudzubillah bisa lewat ucapan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat keyakinan. Ucapan misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah mengatakan ini halal, kata orang tersebut haram, keluar dari Islam, itu ucapan. Atau dibalik, Allah menyatakan ini haram, dia bilang halal, keluar dari Islam tuh, dari ucapan. Yang kedua dari keyakinan, meyakini kayak tadi golok punya kekuatan, atau cincin punya kekuatan, dan seterusnya keluar dari Islam tuh. Dan lewat perbuatan, misalnya lewat perbuatan nih, aneh enggak mencuri, aneh nggak ngambil HP ente, kalau nggak percaya nih Al-Quran aneh injak misalnya, naudzubillah, keluar ente dari Islam, murtad ente. Kalau ente murtad
bukan cuma murtadnya, seluruh amal ibadah ente semenjak balik rontok habis bersih nggak bersih. Kalau mati langsung neraka kekal abadi. Kenapa? Di dalam keadaan murtad alias kafir, bukan orang Islam. Tauhid nih, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak sembarangan, enggak boleh aneh-aneh, termasuk ucapan nih kadang-kadang ini dianggap sepele gitu. Ada orang dekat banget, apet banget nih, teman apet dari kecil apet dah kemana-mana dia berdua. Kemudian maaf nih beristilah doang. A ame B, A manggil si B. Maaf nih, kafir sini. Manggilnya kafir. Itu ucapan kafir di dalam kitab Tahzibut Targhib wa Tarhib min ahadits sihah. Itu hadis baginda Rasul menyatakan naik di ucapan tus ke langit, turun lagi ke bawah. Kalau yang dikatakan kafir dia itu muslim, ya, maka ucapan kafir balik kepada orang yang nyebut kafir, otomatis di kafir. Nih akidah lagi nih, hati-hati, nggak boleh dibuat main-main, nggak boleh dibuat bahaya masalahnya, karena ini masalah yang vital. Makanya kata baginda Rasul, wa in quti'ta au khurikta au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan keimananmu walaupun kamu dicincang-cincang, walaupun kamu dibakar, ditambus, pertahankan keimananmu. Kita sekarang kan alhamdulillah nggak dicincang-cincang, alhamdulillah hitungannya aman juga, nggak dibakar, nggak ditambus. Lalu kenapa makin jauh dari Allah? Ngapa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau boleh jujur, kita pakai masker bukan takut Covid sebenarnya. Takutnya masalah Satpol PP. Ayo dah. Bener gak? Ketimbang 2,5, ketimbang nyapu jalanan pakai rompi orange, mendingan pakai masker. Begitu jadinya. Cuman anehnya lagi tadi tuh, sholat Jumat ganti zohor, di mana urusannya sih? Ketahuan memang zaman demi zaman, kata baginda Rasul. Misalkan 5 tahun kemarin yang lalu itu zamannya udah berat, udah banyak ujian. Nah sekarang nih pun lebih banyak lagi ujian. Emang begitu kata baginda Rasul. Jangan bingung, karena udah dekat kiamat. Sekarang perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, kan gitu. Kemudian minuman khamar udah di mana-mana ada. Nyanyi dilombakan. Anak-anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Syukron, ente jangan asal berbicara. Baginda Rasul pernah kedatangan malaikat Jibril berwujud manusia. Ini malaikat Jibril bertanya, ya Muhammadu, akhbirni anil Islam. Ya Muhammadu, akhbirni anil iman. Ya Muhammadu, akhbirni anil ihsan. Semua dijawab ame baginda Rasul. Dan dibalikin lagi ame malaikat Jibril yang berwujud manusia, sadaqta, benar kamu. Nah ketika ini malaikat Jibril yang berwujud manusia nanya baginda Rasul, ya Muhammadu, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kasih tahu aku kapan terjadinya kiamat. Kata baginda Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Artinya ente malaikat Jibril lebih tahu ketimbang saya. Itu jawaban baginda Rasul. Lalu kata malaikat Jibril yang berwujud manusia, kalau begitu akhbirni an amaratiha. Beritahukan aku tanda-tanda kiamat. Dijawab sama baginda Rasul, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat diantaranya kata baginda Rasul, anak menjadikan orang tuanya pembantu. Contohnya bagaimana? Nih anak punya anak, lalu dititipin ame orang tuanya suruh urus. Dia nih laki bini kerja. Tuh tanda-tanda kiamat tuh. Saya bilang begini nih,
Kata orang tua, ente sukron baru punya anak, belum punya cucu. Kalau ente udah punya cucu, ente paham dah. Yang namanya kakek nenek itu lebih sayang sama cucunya ketimbang sama anaknya. Itu kata beliau-beliau nih. Saya bilang tetap ayahanda, ini hadis Rasulullah. Kalau sekali-sekali kita nulungin anak sama mantu untuk kita temenin cucu kita nggak apa-apa. Tapi kalau setiap waktu jangan. Namanya ngelatih dan membiarkan anak ame mantu kita durhaka. Itu tanda kiamat itu. Lalu solusinya bagaimana? Piara asisten rumah tangga atau babysitter untuk ngurus anak-anak tersebut. Jangan kita orang tuanya. Emang ngapa? Kalau anak jatuh, yang disalahin siapa? Orang tuanya. Bentak dah. Babak sih, nggak hati-hati. Lagi wudhu, jangan wudhu dulu. Ah gimana sih kalau memang kagak mau ngomong dong dari tadi. Bentak. Ngomong aja, ngomong nih. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan. Itu firman Allah. Jangan ente katakan cisah sama orang tua. Jangan bentak, dosa besar itu. Tapi kita membiarkan itu terjadi. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wa antaral khufatal urata ri'a sa'i yatatawaluna fil bunyan. Ente akan lihat, kalau bahasa kitanya kata bagian, ente bakalan lihat orang-orang miskin berlomba-lomba untuk bangun rumahnya bertingkat-tingkat. Sekarang udah banyak rumah bertingkat, udah banyak. Yang dibangun oleh kebanyakan manusia dunianya, yang banyak dilupakan oleh manusia akhiratnya. Sekarang udah tanda-tanda. Bahkan kata baginda Rasul, waktu aku diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini, jarak aku diutus ame terjadinya kiamat begini. Itu 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Ini hadirin, maka kita bangun akidah kita. Kita kokohkan tauhid kita. Kita jaga keimanan kita dengan sesungguh-sungguhnya. Yang lain datang mampir dari Allah, kita terima, bersyukur sama Allah. Dia mau pergi silakan. Dikasih motor, alhamdulillah. Lagi butuh kita jual, pergi, nggak apa-apa. Tapi atonya dia datang, jangan kasih pergi. Apa itu? Keimanan. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, laki perempuan, bertakwalah kalian sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berpasrah diri sama Allah. Artinya waktu dia hidup dia patuh banget sama Allah sampai dia mati dalam keadaan beriman. Tuh dia ingatan kita dikasih sama Allah. Jaga ini. Kita meninggal dalam keadaan miskin enggak masalah. Kita meninggal gara-gara sakit enggak masalah. Yang penting kita punya iman dan utuh masih untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, puunan udah kelihatan. Puunan udah kelihatan. Tidak layak saya berpanjang kalam, khawatir ntar gumoh. Ilmu insya Allah dikit, yang penting manfaat dan bisa kita amalkan insya Allah. Sebelum kita tutup, saya atas nama pribadi, keluarga kecil, keluarga besar, itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, pintu redha selebar-lebarnya. Seingat saya ini adalah yang kedua kali saya ada di Masjid Jami Al-Mujahidin. Pastinya ada ucapan-ucapan, sikap, tingkah laku, niatan saya yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan pintu redha selebar-lebarnya. Mudah-mudahan dengan saling memberi dan meminta maaf, jalan kita seluruhnya bersama orang-orang yang kita cintai dan sayangi, keluarga dan guru-guru kita, dipermudah untuk sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah. Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillah.
الحمد لله